Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukri wal hamdi. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kesehatan, iman serta Islam kepada kita semuanya. Allah yang masih memanjangkan usia kita sampai pada hari ini. Allah pula lah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu taubat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia mengharapkan keberhasilan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Setiap manusia mengharapkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Setiap manusia mengharapkan keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Sebagaimana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kalimah hasanah, kebaikan itu ada 4 kebaikan, di antaranya yang pertama, ya Allah, berikanlah kepada kami putra putri yang soleh dan solehah, birrul walidain. Berikan kepada kami putra putri yang soleh dan solehah, birrul walidain, putra putri yang selalu berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya. Hasanah yang kedua, ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, keluarga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kebaikan yang ketiga, ya Allah, berikan kepada kami harta yang berlimpah ruah dipakai di jalan Allah. Kebaikan yang keempat, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mampu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang selalu berkumpul dengan kumpulan orang-orang yang soleh dan soleha. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mau mencapai kebahagiaan itu, keselamatan itu, keberhasilan itu, maka ada ciri, ada tanda. Siapa orang yang bahagia itu? Dalam sebuah keterangan dijelaskan, anna alamata sya'adati ihda asyarata khoslatan, ada 11 ciri tanda manusia yang bahagia itu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dari 11 ciri ini, tanda ini, 3 diantaranya. Yang pertama adalah antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Ada dalam diri manusia itu
cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, di antara yang 11 itu ada ciri tanda orang yang bahagia itu ada dalam dirinya ayyakuna muhafidun ala sholawatil khamsi, selalu menjaga solat yang 5 waktu. Yang ketiga, ayyakuna sahiyan karima, ada dalam diri manusia itu tanda, yakni pemurah dermawan. Untuk mencapai itu semuanya, perhatikan firman Allah dalam surat Fatir ayat 29. Jika melaksanakannya maka tidak akan merugi, justru akan mendapatkan keuntungan yang besar, akan mendapatkan kebahagiaan yang besar, dan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. 3 transaksi besar dan akan mendapatkan keuntungan besar sebagai ciri tanda manusia itu bahagia. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, anna al-laili wa anna an-nahar, malam dan siangnya Al-Quran itu dibaca, lalu ditadaburi itu Al-Quran, dipelajari, dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga gerak langkahnya itu selalu berdasarkan aturan Allah, yakni Al-Quran. Selain dibaca oleh kita, akan menjadi penolong bagi kita kelak nanti, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya pada hari kiamat, syafi'an, sebagai saksi penolong bagi orang yang membacanya. Yang kedua, wa aqamus sholah, orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, sholat itu tetap didirikannya. Sholat tidak ditinggalkan, sholat tidak diakhir-akhirkan, apalagi ditinggalkan, tetap mendirikan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, transaksi besar itu dan akan mendapatkan keuntungan yang besar, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lang tabur, meninfak sodakohkan sebagian dari rizki yang sudah Allah anugerahkan, sirra wa alaniyah, diam-diam dan terang-terangan. Jadi sodakoh itu diam-diam dan terang-terangan. Ada yang bertanya, Ustadz, sedekah yang baik itu yang diam-diam apa yang terang-terangan? Dua-duanya adalah baik. Yang diam-diam adalah baik, yang terang-terangan juga baik. Yang tidak baik adalah yang diam-diam tidak sedekah. Satu hari ini ada kisah 2 orang sahabat yang berbeda karakter, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sendiri, Abu Bakar Siddiq datang menghampiri Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah, aku infak sodakohkan seluruh hartaku untuk perjuangan Islam. Sodakohnya Abu Bakar Siddiq itu secara diam-diam, tidak ada yang tahu kecuali Abu Bakar Siddiq, Rasulullah dan Allah. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Umar bin Khattab pulang dari mengunjungi kebun kurmanya. Begitu sampai ke Masjid Nabawi di Madinah, Umar bin Khattab melihat para sahabat sudah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Karena beliau begitu sedihnya, begitu khawatirnya
maka datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya yang lain. Ya Rasulullah, aku infak sedekahkan seluruh kebun kurmaku, karena kebun kurmakulah yang telah melalaikan aku dari mengingat Allah. Ketinggalan sholat asar berjamaah, bukan meninggalkan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari 3 transaksi itu bila kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, membaca kitab suci Al-Quran, menegakkan sholat, menginfak sedekahkan harta, sebagian dari rizki yang sudah Allah anugerahkan itu dipakai di jalan Allah, maka insya Allah orang yang demikian itu akan mendapatkan keuntungan yang besar, untung di dunia, untung di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita amalkan nih 30S. Bila diamalkan oleh kita, maka insya Allah ini tidak akan merugi. Apa 30S itu? 30S itu adalah saya sangat suka sama situ, sebab situ suka suruh saya sering-sering sodako, saat susah, saat senang, saat sakit, saat sehat, saya selalu sodako, sehingga saya sekeluarga sehat, sejahtera, selamat sampai surga. Amin. Bukan dihafalkan tapi diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Komaludin, umumnya bagi kita semuanya, dan kita berusaha untuk selalu mengamalkannya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Masjid Baitur Ridwan Bogor. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.